Halo, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Taufik dari LNG Academy. Di LNG Academy kita akan belajar banyak tentang manajemen risiko dan asuransi dengan konsep learn, do, and teach. Learn artinya belajar, do artinya lakukan, dan kemudian baru ajarkan. Jadi apa yang akan dipelajari, yang didapatkan dari LNG Academy adalah Anda akan melakukan pelajaran dari orang yang pernah belajar, pernah pula melakukannya, dan baru terakhir mengajarkan. Nah, itulah yang akan saya lakukan di kedepannya di LNG Academy. Oke, setelah kita beberapa bulan terakhir ini kita belajar hampir setiap minggu, banyak hal yang sudah kita pelajari tentang risk management dan asuransi, mengenai teknik asuransi, dengan produk asuransi, kontrak-kontrak asuransi, demikian juga marketing, strategi marketing, dan lain-lain sebagainya. Nah, hari ini kita kembali belajar ke marketing, yaitu belajar tentang promotion. Promosi itu bagian dari keseharian kita. Jadi kalau kita menjadikan promosi itu sebagai bagian keseharian kita, maka kita akan mengalami perkembangan yang lebih baik. Karena promosi itu menyampaikan sesuatu yang orang lain belum tahu sebelumnya, atau orang yang mungkin samar-samar pernah mendengar tentang sesuatu lalu kita kasih tahu dan orang jadi tahu, ya. Nah, kalau kita punya budaya, punya kebiasaan mempromosikan, maka kita berpeluang untuk menjadi lebih sukses, punya teman yang lebih banyak, punya bisnis yang lebih banyak, punya karir yang lebih bagus. Karena promosi artinya, coba kalau di kantor ada namanya promosi nggak? Ada, ya, naik pangkat, dipromosikan, ya. Itu namanya dinaikkan. Jadi mempromosi itu mengangkat. Dalam dunia olahraga juga ada promosi. Jadi kalau ada pertandingan tinju, dulu promotornya siapa? Namanya promotor, ya. Kalau ada sekarang gulat, siapa promotornya? Yaitu memperkenalkan, mempertemukan. Nah, itu konsep promosi, ya, teman-teman. Nah, di dalam bisnis itu promosi itu sangat penting. Jadi kalau tidak ada fungsi promosi atau kalau tidak ada yang mempromosikan, tidak ada yang dipromosikan, maka bisnis itu tidak dikenal oleh orang. Walaupun barangnya bagus, kualitasnya tinggi, desainnya menarik, tapi kalau tidak dipromosikan, tidak dikenalkan ke orang, semakin banyak dipromosikan, maka produk itu, barang itu nggak laku, nggak dibeli orang, nggak dikenal orang. Makanya penting sekali promosi itu. Promosi itu adalah proses komunikasi kepada customer, calon customer kita, yaitu kita menyampaikan kepada calon klien kita ataupun klien yang sudah ada hal-hal yang mereka belum tahu, ya. Nah, berupa apa? Berupa iklan, misalnya advertising, ya. Sekarang dengan berkembangnya digital, maka orang banyak sekarang beriklan secara digital. Kita pun melakukan yang sama. Atau public relation. Apa itu public relation? Yaitu ada petugas atau bagian khusus yang khususnya tugasnya adalah menyampaikan penjelasan tentang perusahaan ke orang lain, ke perusahaan dan sebagainya. Atau disebut lain, tempat lain namanya business communication. Atau personal selling. Personal selling itu yaitu kita yang datang menemui klien secara individual, secara perorangan, dulu disebutnya door to door, atau call calling, atau sales promotion. Sales promotion itu bawa bahan-bahan materi promosi, ya. Misalnya kalau kita sekarang berjalan Jakarta, di sekitar Jakarta, pinggir-pinggir Jakarta, ada beberapa anak muda di pinggir jalan kasih brosur kredit mobil, motor, itu salah satu promotion. Nah, tujuannya adalah, semua promosi adalah untuk, dalam tanda kutip, merayu calon customer untuk membeli produk yang kita tawarkan. Itu saya persuade bahasanya, atau mendekati, ya, bahasa kita sehari-hari mungkin sebenarnya bukan merayu, tapi mendekati supaya kalian berlayar. Atau, ingat loh, bukan hanya promosi itu ditujukan ke klien-klien baru, tapi juga ke klien-klien lama, supaya mereka tetap menjadi klien kita, supaya mereka juga membeli lebih banyak dari kita. Apa manfaat dari promosi? What is the power of promotion? Pertama, building brands awareness, ya. Membangun nama besar perusahaan, nama perusahaan, ya, nama perusahaan kita misalnya.
Mungkin kalau masih baru, orang tuh nggak kenal apa tuh namanya LNG, Insurance Broker. Jadi pertama kali saya mendirikan LNG ini 5-16 tahun lalu, ketika saya mengenalkan perusahaan ini ke klien lama saya di Medco Group, mereka bilang, oh Pak Taufik, LNG ya? Kok namanya bagus ya? LNG itu kayak oil and gas ya? Tahu kan LNG, Liquid Natural Gas. Oh iya Bu, iya betul Bu. Ya supaya gampang Bu, sehingga LNG-nya bisa diingat gitu. Nah, itu misalnya. Jadi orang akhirnya mengenal ya. Kemudian dibuatlah logonya seperti yang kita sekarang. Nah, logo itu sekarang mungkin sudah jutaan kita cetak. Ya, karena setiap kita kirim sekarang email ada logo kita. Itu sudah berapa tahun. Begitu kita juga publish, kita ada logo kita. Nah, lama-lama orang mulai tahu, mulai aware, oh ini LNG itu ini. Jadi kalau bicara LNG di pikiran orang lalu LNG itu Liberty and General, logonya merah dan biru. Di sana ada Pak Taufik misalnya. Orang mulai aware. Oh ini yang dulu namanya di sana. Nah itu yang kita lakukan dengan promotion. Jadi semakin masif, semakin besar-besaran kita melakukan promotion, semakin orang tahu tentang kita. Kemudian yang kedua manfaatnya creating a competitive advantage. Nah dengan merek kita bangun, dengan kita rajin berpromosi, maka kita jadinya lebih unggul dari kompetitor kita. Ya kan? Sama kayak yang tadi misalnya. Ketika kita masuk ke sebuah toko, ada berapa merek ada di situ. Tadi kita sebutnya kita senangnya Nike, misalnya. Nike ada di situ, tapi ada merek lain, misalnya ada Adidas, ada Under Armour, ada Mizuno dan lain-lain merek olahraga lain. Tapi karena di top mind kita, di brand kita adalah Adidas, maka kita larinya membelinya Adidas. Ya, dengan demikian, kalau brandnya kuat, kalau image-nya kuat, maka penjualannya akan meningkat. Oke. Nah, kemudian juga improving customer loyalty, yaitu semakin loyalitas, semakin senangnya klien-klien bersama kita. Mereka tahu merek kita, mereka juga tahu kualitas pelayanan kita, mereka juga tahu cara kita melayaninya. Akhirnya mereka, udahlah saya kalau asuransi ya pakainya LNG aja. Kemudian supporting others marketing effort. Customer promosi ini juga membantu bagian strategi kita di marketing yang lain. Oke, next. Effective promotion. Nah, bagaimana caranya supaya kita melakukan promosi yang efektif? Pertama, define your goals. Jadi, tentukanlah goal Anda. Jadi, masing-masing grup unit sudah punya target. Identify your target audience, sudah jelas. Kita sudah bikin grouping, ya. Kita sudah maksud di digital pun kita sudah seleksi kita mau kemana. Jadi, klien juga sudah kita setujuin, pilih lokasinya mana. Develop a clear message. Nah, itu yang develop a clear message. Clear message itu artinya apa tagline-nya kita mau sampaikan, apa goal kita. Ya, misalnya kalau ke klien-klien lama, Pak, terima kasih sudah menggunakan LNG, itu standar itu. Terus bagaimana Pak, apakah ada hal yang kurang sesuai atau mungkin pelayanan kami yang kurang ini selama ini, mohon masukannya ya Pak, ini. Oke, nggak ada, bagus LNG. Pak, ngomong-ngomong selanjutnya ada peluang apa lagi buat kami Pak? Apakah Bapak ada proyek baru? Apa ada rencana pengiriman baru? Pak, ngomong-ngomong asuransi mobilnya selama ini dengan siapa Pak? Pak, ngomong-ngomong apakah Bapak sudah punya FLL? Apa itu FLL? Freight Forwarder Liability. Ini. Oh belum. Dan sebagainya. Set a deadline. Set a deadline itu kapan harus mulai? Measure your result. Oke. Ini rahasianya bagaimana promosi itu bisa sukses. Pertama, develop a cohesive message, yaitu pesan-pesannya itu saling mendukung. Misalnya, we are the best terdiri dari sistem yang baik, ada Liga ASO yang promosikan, ada tim yang qualified, berpendidikan, ada tenaga ahli, dan itu saling mendukung, ya, bukan tabrakan. Kemudian berikutnya, choose the proper marketing channels. Cara kita yang paling tepat itu seperti apa? Marketing channel kita. Oke, leverage email marketing. Nah, ini yang area yang kita belum maksimalkan. Email marketing. Ya, kita sudah lakukan, sudah setahun belakang ini kita belum maksimal. Nah, saya karena
belajar dari guru marketing, satu email marketing yaitu Alex Kotani, saya udah dapat hintsnya. Oke, lakukan. Dia bilang begini, email marketing itu still the most powerful digital marketing hingga saat ini. Yang paling powerful adalah digital marketing itu sampai saat ini. Bagi dia ada seluruh orang. Kenapa? Sekarang ini ada lebih 4 miliar pengguna email. 99% orang masih buka email. Kemudian create shareable contents, yaitu kita membuat konten-konten yang mudah di-share. Mudah di-share di Instagram, bisa di Facebook, bisa di-share di WA, bisa di email. Use retargeting, measures your result. Oke. Kita fokus sekarang ke email marketing. Ini yang kita bisa lakukan kolaborasi semuanya. Jadi semua divisi, bahkan finance pun, FAD pun bisa melakukan ini. Yaitu membangun email list. Saya sudah pernah ingatkan bahwa kita perlu membuat email list berdasarkan kategori klien-klien kita. Email list perusahaan-perusahaan asuransi, email list perusahaan-perusahaan oil and gas, coal mining, nickel mining, construction dibagi lagi, alat berat dan sebagainya, cluster-clusternya. Ini yang perlu segmented dulu. Jadi supaya pada saat kita mengirim konten itu pas dengan bisnisnya mereka. Oke. Segment your list sudah kita lakukan itu. Use a clear and compelling subject line. Nah, judulnya itu harus belajar judulnya. Jadi judulnya ada compelling ya. Clear, compelling subject. Compelling itu nohok gitu. Nah, itu bahasanya kali. Jadi judulnya nohok. Jadi kalau kalian baca misalnya judul-judul liga asuransi itu liganya itu 90% itu bertanya, why, kenapa, what. Itu model-model compelling heading ya. 7 hal, 5 hal, 8 hal dan sebagainya. Ini dia kenapa itu compelling head. Jadi kalau promotion judulnya harus judul-judul yang menohok. Oke? Ya, kira-kira bahasanya begitu, menohok ya. Personalize your message. Nah, ini buat Anifa dan Ayu semua. Apa itu personalize your message? Jadi tujukan ke orangnya. Jadi tuh tim misalnya, tuh bapak atau ibu, tuh musician ini, itu bukan personalize. Itu kita cuman masif saja, tapi adalah customize dan itu bisa dibuat. Pertama manual kita lakukan dengan ketik yang benar, kita kirim Bapak, Ibu, Bapak Agus, Ibu Tina misalnya yang hormat, itu personalize. Tapi kalau Bapak dalam garis Ibu itu tidak personalize. Akibatnya apa? Tidak ada orang yang mau baca. Siapa yang dicarinya ya? Saya atau bukan nih? Udah gitu ibu dan tahu, oh ini mah dia ini mass promotion ini, aur-auran ini. Kalau ini jadi nggak dibaca. Oke. Misalnya saya itu oleh 2 orang dari sekian guru-guru digital marketing, saya subscribe, masukin aplikasi saya di situ. Ada 2, satu namanya Alex Kotani, itu adalah copywriting agency terkenal dari Kanada. Kemudian Neil Patel dari Amerika, dia digital marketing, dan saya subscribe. Ya. Ada banyak ahli yang lain, ada Sam Rice dan lain-lain, ada Dan Lok dan lain-lain yang saya setiap hari dapatnya. Tapi dari yang 2 ini saya subscribe emailnya. Dan setiap dia tulis, namanya dia Taufik, dia MHD Taufik, gitu. Aduh, kalau saya ada nama sebut, masa saya nggak baca. Kalau dia Mrs. Ensu, dia Mister ini, apakah saya baca? Mungkin enggak. Nah, karena dia memanggil saya subscribe, karena pada saat subscribe itu nama saya diisi dan dia ada alatnya, dan akhirnya saya membaca. Dan akhirnya saya dapat pelajaran yang berharga setiap hari, setiap kali mereka posting. Kan? Nah, apa yang saya sampaikan tadi mengenai ilmu marketing, baru kemarin Alex Kotani kasih tahu bahwa still the most successful digital marketing strategy is mailing list.
Nah, ini contohnya how powerful is email marketing. Oke, personalize, make the call to action clear. Nah, call to action itu dalam setiap Tuhan ya, kan sudah ada ya, kemarin sudah belajar, setiap email, setiap akhirnya selalu ada pesan call to action. Jadi harus apa yang akan dilakukan. Jadi ngirim email selalu diakhiri dengan apa yang diharapkan dari orang itu. Call to actionnya apa? Visit our website. Call to actionnya apa? Call us dan sebagainya. Selalu ada call to action ya. Use eye-catching visual, tadi sudah kita bahas. Send multiple emails ya. Sudah multiple email. Nanti tolong semua kita kumpulkan emailnya kita kirim. Kemudian measure your results. Tadi juga ya. Tetap measure result itu penting. Kita iklan, jangan kita sudah lakukan berkali-kali tapi nggak melihat hasilnya seperti apa. Oke, how to become a good promoter, marketing promoter. Jadi bagaimana kita semua supaya menjadi seorang promotor yang baik. Pertama, creativity ya. Creativity, nggak melulu caranya cara yang sama, tapi cara-cara lain pun boleh kita lakukan. Yang penting message-nya sampai. Misalnya kita datang, kita usulkan, Pak ngomong-ngomong sudah pernah dengar ini, Pak kalau gini kreatif ya. Misalnya kreatif ya dalam menyampaikan, kita pun kreatif dalam caranya, dalam konten kita pun mulai kreatif. Yang perlu juga adalah communication skill ya, kemampuan untuk berkomunikasi, cara berbicara kita, cara memulai etika kita berbicara, dan apa yang boleh disampaikan, apa yang tidak boleh disampaikan. Kemudian juga memulai kebiasaan untuk berkomunikasi, strategic thinking ya, berpikir strategis. Pokoknya kita kalau sudah punya goal, apa yang harus dilakukan, ini boleh, ini bisa. Kemudian understanding of consumer behavior. Nah, memahami karakter atau sikap dari klien kita. Analytical skill, menghapus analisa statistiknya, pelajari klien ini seperti apa, bisnisnya apa yang cocok bagi mereka apa. Adaptability itu artinya mampu menyesuaikan diri dengan klien, dengan situasinya. Kliennya ternyata terdiri dari orang-orang, ini orang-orang alumni ITB misalnya. Dengan ITB, kalau ITB itu apa karakternya, orangnya alumni IPB misalnya. Ini orang asalnya Indonesia Timur misalnya, karakternya apa, ini orang Jawa Barat. Ini orang keluarganya asalnya dari Batak apa misalnya, ini orang Padang, ini orang Cina misalnya. Adaptability ya, kita harus mampu ya menyesuaikan diri. Bukan berarti kita harus mengikuti semua persisnya, tapi mampu menyesuaikan what don'ts and no's-nya ya, pros and cons-nya kalau kita masuk ke situ. Kemudian relationship building skill, kemampuan membangun jaringan, membangun hubungan ya. Kemudian passion itu bersemangat ya. Kalau kita bersemangat, maka yang lain itu akan muncul. Tapi kalau kita tidak bersemangat, kita ogah-ogahan, kita mikir-mikirnya yang lain, yang di atas hari itu nggak bisa terlaksana. Orang kita tidak bersemangat. So, the why kita di RNG itu kan selalu mulai dengan bersemangat kalau pagi hari itu. Pakai tepuk tangan, pakai yes, pakai semangat. That's maksudnya supaya kita bersemangat. Oke. Next, reason why marketing promotion can fail. Nah, walaupun kita sudah tahu banyak tentang strateginya, informasi cara-caranya tadi, but still we can fail. Bisa aja kita, ini antisipasi dari sekarang. Poor planning, kurang perencanaan, ya. Tidak ada perencanaannya, tidak ada kapan promosi seperti apa yang akan dibuat, siapakah yang akan melakukan, kalau melakukan kapan dia harus lakukan dan sebagainya. Tidak ada planning ya. Dan kita dengan digital marketing kita punya planning ya. Targeting the wrong audience, kita berpromosi tetapi ke pasar yang salah, yang nggak tepat ya. Dulu misalnya tahun 2 tahun lalu itu kita berpromosi, tapi yang nelfon kita adalah pedagang-pedagang kecil ya. Pedagang-pedagang kecil iya sih tertarik, tapi transaksinya kecil gitu ya, nggak cukup. Lalu kita sesuaikan, akhirnya kita set up ulang, akhirnya kita dapat klien-klien yang lebih besar, bahkan klien-klien besar sekalipun ya. Itu targeting wrong audience. Kalian juga gitu, makanya kalau waktu nelfon saya selalu ingatkan,
ini telepon phone session, lihat dulu kliennya ini pantas nggak, besar nggak untuk di follow up, ya. Saya bilang case-case yang lama sudah sampaikan bagaimana ceritanya, udah pergi ke Bekasi, udah masuk gang-gang, rumahnya di pinggir kali, begitu udah nyampe, oh itu benar alamatnya, tapi orang yang mau ketemu, ya bagaimana mau ketemu, dia malu mau ketemu, ya. Wrong audience, targetnya salah, ya. Jadi lebih baik nggak pergi daripada ke tempat yang tidak tepat. Makanya lakukan, kita sedang lakukan seleksi sekarang, buka website, tanya kiri kanan, apakah perusahaan ini worth it atau tidak. Jadi bukan jumlah berapa yang dikunjungi, tapi siapa yang dikunjungi. Ya. Weak message itu udah sampai, tapi kita tidak call to action. Udah datang, udah bicara-bicara, oh gitu. Oh ya Pak, makasih ya Pak, udah terima saya ya, gitu. Terus pulang. Hey, kita kan perginya mau promosi. Pak, saya sampaikan ini Pak, kira-kira Pak, dalam waktu dekat ini akan ada apa rencana Bapak, akan ada asuransi yang mungkin kami bisa cover, apakah ada pengiriman, apakah ada proyek, Pak, Bapakkah ada asuransi liability-nya, Bapak rencana kapan? Jadi gitu. Jadi weak message. Jadi enggak tidak mengambil sesuatu. Nah, ini resepnya ya, buat yang visit, itu setiap kunjungan yang kita lakukan harus ada hasilnya. Hasilnya itu bagus. Kalau Pak, saya mau Bu Arifah, saya mau cover lagi nih sekarang, bagus. Hasilnya, Bu Arifah, saya nanti 2-3 minggu lagi ada nanti telepon saya ya, oke hasilnya. Itu hasilnya. Pak, nanti Bu Arifah, nanti saya kenalin nama teman saya, itu juga forwarder besar itu nanti. Oh terima kasih Pak. Jadi apa saja pulangnya ada hasilnya yang kita bisa dapatkan, ya. Ya bukan berarti pulpennya diambil bawa pulang, bukunya diambil bawa pulang, bukan asbaknya dipinjam bawa pulang. Pak, kata Pak Taufik, saya harus pulang bawa hasil, gitu. Bukan, hasilnya ada informasi what next buat pengembangan kita, ya. Jadi yang sukses adalah ada hasil. Kemudian poor timing, ya, kita udah belajar kemarin pada point session. Jadi kita harus mencari waktu yang tepat kapan menempuh. Berkunjung juga begitu, kapan waktu yang tepat akan berkunjung. Bahkan kita di digital juga, di Instagram juga itu Hanifah, ada strategi timingnya juga, yaitu kapan orang saatnya buka Instagram, kapan saatnya orang buka iklan. Makanya Mas Arya juga punya statistik, orang buka itu antara jam 10 sampai jam 12, kemudian baru jam 2 sampai jam 4 misalnya. Udah, kita muncul pada saat orang lagi buka. Begitu juga kita berkunjung pada saat orang lagi datang, gitu. Lack of budget, ya ini tantangannya. Lack of budget, ya betul, ini budgetnya memang harus terkendali, harus tersedia. Kalau budgetnya kurang, maka promosinya tidak efektif. Budget dalam membuat konten, budget dalam mengumpulin data dan sebagainya. Poor execution, itu yang menggagal. Poor execution. Nah, itu yang saya bilang kita poor execution. Saya senang dengan Meli sekarang. Saya kadang-kadang nggak datang, tapi Meli bilang iya masuk. Tapi sekarang, dulu nelpon itu banyak, tapi yang realisasinya sedikit. Tapi sekarang nelponnya mesti sama, harusnya naik tapi nggak naik, tapi executionnya tinggi. Jadi karena skillnya, kontennya sama strateginya Meli juga mengerjakan, menangkapnya itu nggak lepas lagi kalau udah masuk, itu namanya execution. Akhirnya kita tetap punya klien-klien baru yang banyak, ya. Begitu juga teman-teman ini, kalau sudah datang penawaran udah masuk, itu harus dieksekusi. Jangan poor execution. Rate-nya harus kompetitif, penawaran harus cepat, TC dan sebagainya. Terus kalau sudah jadi, datang langsung di follow oleh Fali, langsung lagi. Jangan poor execution, jadi harus firm. Nah itu kan yang sudah berjalan, nah sekarang harus kita tinggikan. Jadi goal kita setelah ini, setelah kita melakukan proses yang banyak, yang nelfon akan banyak, kemudian eksekusinya juga makin bagus, klien makin cepat, kemudian pelayanan juga makin optimal. Wow, that's fantastic kalau kita lakukan. Inadequate measurement. Nah, selama tidak adanya pengukuran yang memadai,
Ya, misalnya kita nggak tahu dapat apa enggak kliennya, ya. Makanya misalnya kalau kita sudah tahu sekarang berapa average per kliennya, telepon ini komisinya di bawah 200 juta, 200 ribu. Oke, kalau gitu kita perbaiki. Ya, kontennya kita sasar siapa, kita perbaiki. Oke, itu share hari ini.